Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar di CPNS atau saat ini mau seleksi di CPNS di 2021 atau tahun depannya, di sini saya sangat sarankan jika Anda menonton video ini. Pak motor. Jika Anda menonton video ini, saya sarankan tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya. Karena setiap detiknya itu jangan sampai ada informasi yang terlewatkan. Nanti disayangkan sama Anda nanti melewati informasi tersebut hingga saat pelaksanaan ujian atau tesnya tadi CPNS-nya ada kesulitan yang bakal kalian hadapi seperti itu. Jadi tetap tonton sampai dari awal sampai akhir. Semoga Anda diterima menjadi CPNS dan amanah nantinya. Terima kasih. Oke, selamat malam para pemirsa sekalian di Siva AS Podcast. Kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian saat ini? Apakah kalian masih menjadi pengangguran yang masih bermimpi menjadi orang sukses? Di sini saya bersama teman saya. Kebetulan sekali ini yang membidangi ya. Jadi di sini kita bagi pada teman-teman ya Mbak Ila ya. Kita bagi-bagi pada teman-teman bagaimana tips untuk menjadi CPNS, lolos CPNS ya. Lolos CPNS. Oke, ya itu ya Mbak ya. Karena kita Mbak Ila sendiri itu sudah diterima di apa ya? Di sipil ya berarti Mbak ya. Di salah satu kementerian Salah sih. satu kementerian. Alhamdulillah. Sebenarnya lebih dikenalnya Kementerian Sipil, cuman saya bukan dari sipil. Bukan dari sipil. Oke, langsung aja Mbak Ila ya. Boleh. Di PNS sendiri itu kan ada beberapa formasi ya? Kalau formasinya banyak banget ya. Banyak banget. Iya banyak banget. Jadi tiap kementerian, tiap dinas yang buka CPNS, yang ketika tahun itu buka CPNS, pasti formasinya itu banyak banget. Banyak. Bahkan bisa buka formasi baru ya. Iya. Bahkan setiap tahunnya itu ya. Iya, Karena kebutuhan negara itu ya, Mbak. Tergantung dari kebutuhan dinas itu sendiri ya. Kalau formasinya sih nggak bisa dihitung. Kadang satu lembaga atau instansi aja bisa puluhan. Sampai puluhan juga. Sampai puluhan. Berarti kan seharusnya dari lulusan S1, S2 ataupun SMA, SMK pun bisa masuk ya jadi PNS ya. Ada formasi SMA, SMK juga ada juga. Jadi tinggal teman-teman kalau memang berminat menjadi PNS ya, pegawai negeri sipil, harus banyak-banyak baca untuk peluang buka lowongan, dan juga apakah dipastikan itu sesuai dengan jurusannya apa enggak gitu ya Mbak. Penting banget harus sesuai sama formasinya. Oke. Mungkin tingkat pendidikannya. Oke, baik. Mungkin kalau untuk di formasi nggak perlu kita bahas ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri sesuai skill dan juga jurusannya masing-masing sesuai yang dibuka oleh PNS tahun ini ya, 2021 ya Mbak ya. Iya. Atau tahun selanjutnya kalau semua masih belum keterima gitu Mbak. Kalau tahun ini harusnya sih udah pada daftar ya. Harus pada soalnya daftar. Iya. Kalau soalnya untuk pendaftaran kan kalau yang tahun 2021 ini sampai tanggal 26 kemarin. 26 Juli. Iya. Tinggal nunggu pengumuman seleksi administrasi, kemudian ke seleksi selanjutnya. Seleksi selanjutnya. Mungkin kalau awal dari pendaftaran itu ada beberapa step ya Mbak ya. Pendaftaran menjadi menjadi PNS ini ya. Ini kan ibarat seluruh jalur step-stepnya, seleksinya itu kita anggap saya ini pendaftaran satu kata. Oke, rekrutmennya. Ya. Nah, di rekrutmen ini awalnya itu step apa Mbak? Kalau yang pertama itu ada seleksi administrasi namanya. Administrasi. Ya, yang teman-teman udah lalu itu kan seleksi administrasi walaupun belum pengumuman. Dan seleksi administrasi itu seperti berkas sih, intinya berkas seperti KTP, KK, ijazah. Kemudian kalau untuk formasi putra-putri Papua itu dibutuhkan akte atau surat keterangan benar-benar orang Papua, keturunan Papua. Oh, harus Papua kalau yang di Papua. Khusus sendiri ya gitu. Khusus formasi Papua dari pemerintah dia ngambilnya memang yang keturunan Papua karena dia ada formasinya sendiri.
banyak pengecualian tadi ya. pengkhususan sih Pengkhususan. lebih tepat. Bahasa Inggris gimana? Kalau untuk bahasa Inggris sih tergantung. Biasanya kalau bahasa Inggris itu kan kita pakai sertifikat TOEFL. TOEFL Nah itu tapi tidak semua instansi harus mewajibkan pakai. mewajibkan. Oke. Ya, ada instansi-instansi tertentu aja sih. TOEFL minimal berapa Mbak? 400. Kalau untuk S1 400, aku lupa sih, kayaknya Lupa basisnya. 400. Kalau untuk S2 tuh 450 atau 500. Oke. Nah, tadi kan sudah satu tahap untuk diseleksi berkas. Tipsnya sendiri mungkin dari Mbak Ila bagaimana Mbak? Kalau untuk seleksi administrasi yang penting itu dibaca baik-baik. Jadi kan di syaratnya ada tuh Ada. KTP, KK, ijazah, surat kesehatan, itu ada yang minta di awal pas seleksi administrasi. Berarti. Heeh. Terus itu aja pokoknya surat lamaran, surat pernyataan. Itu dibaca aja, disesuaikan sama yang diminta sama instansi, insya Allah sih Harus lulus. lengkap ya, harus lengkap berarti. Kalau lengkap mesti lulusnya ya gitu. Insya Paling Allah. mudah awal kan itu ya mungkin ya. Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Soalnya kita butuh ketelitian juga. Kayak misalkan administrasi itu penting banget di kita lihat formasinya. Misalkan formasinya S1 hukum. S1 hukum. Kalau misalkan dari kampusnya ini kamu terteranya S1 hukum perdata, itu nggak bisa. Oh, Jadi emang benar-benar harus teliti apakah S1 hukum saja atau S1 hukum perdata, atau biasanya sering salah itu di ekonomi. ekonomi, Ekonomi kan ada SE sama SAK ya, apa sih, sarjana akuntansi. akuntansi. Sarjana akuntansi itu nggak bisa daftar di formasi sarjana ekonomi atau sebaliknya. Jadi benar-benar ini sih benar-benar dilihat. Disesuaiin yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau Anda cuma ingin jadi PNS itu aja nggak bisa semudah itu Ferguson. Jadi harus disesuaikan dengan apa? Sesuai dengan jurusannya tadi ya. Iya, Kayak gitu. benar. Kemudian lanjut ke administrasi, kita kan udah punya KTP, KK dan lain sebagainya tadi, jasa itu ya Mbak ya. Lanjutannya seleksi apa itu namanya? Kalau untuk seleksi administrasi udah lolos, Mm-mm. itu ada tesnya, itu ada 2 tes. 2 tes. Kita bahas SKD dulu ya. SKD Jadi apa SKD tuh? itu seleksi kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Bahasnya apa itu? Jadi di seleksi kompetensi dasar ini ada 3 subtes. Ada. Ada 3 subtes. Itu ada TIU, TIU? atau tes intelijensi umum. Itu apa bahasnya? Kalau tes intelijensi umum itu ilmu pengetahuan pada umumnya. Bahasa Misalkan, Indonesia gitu? Iya benar, bahasa Indonesia, matematika dasar, ada bahasa Inggris kadang. Matematika plus tambah kurang apa-apa? Apa sampai ke kuadrat kayak gitu? Ada sampai kuadrat, terus kayak apa sih, numerik, kemampuan numerik yang kayak ngurut-ngurutin gitu. Algoritma? Bukan algoritma, kayak misalkan bilangan pertama Prima. 1, 2, 2, 4, terus bilangan selanjutnya berapa, kayak gitu. Ada soal cerita juga, Soal cerita. soal cerita matematika, bahasa Indonesia pada umumnya lah ya. Oke, baik. Mungkin itu kan kita dulu udah melajari di SD, SMP kan gitu ya. Cuma mengingat aja pelajaran-pelajaran kayak gitu ya, Mbak. Gitu. Kemudian Ada lagi tes wawasan kebangsaan. wawasan kebangsaan. Nah, Bahasnya tes wawasan kebangsaan ini lebih ke tentang wawasan kebangsaan kita. nasionalisme. Tes wawasan kebangsaan. Undang-undang, intinya sih Pancasila, undang-undang, NKRI, NKRI. sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi itu diteskan ya. Iya, Mungkin dari maksud dari adanya tes ini buat apa kira-kira, Mbak? buat apa ya? Sebenarnya sih kalau PNS kan kita harus punya semangat dan jiwa nasionalisme, Nasionalisme. ya, mencintai negara sendiri. Apapun formasinya ya. Apapun. Kalau untuk SKD apapun sama. Mbak Ila cinta tanah air ya. Cinta doang. Makanya keterima. Oke, kemudian yang ketiga tadi tes apa? Yang ketiga tes karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi. Itu TKP. lebihnya ke apa? Hobi apa? Kalau dia sih lebih ke bagaimana cara kita untuk dia hasilnya itu kayak mencitrakan diri kita sih. Itu mungkin perbandingan satu masalah kedua itu gimana kita ambil solusinya gitu apa gimana? Bisa kayak gitu, atau misalkan teman sekantor kita ada yang melakukan korupsi, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu. Kita ikut korupsi? Ya boleh. Boleh. Nggak akan diterima Nggak dong. akan keterima.
Daripada saya nggak ikut korupsi, saya adukan ke KPK dan lain sebagainya, Susah ya, susah. bikin masalah sendiri. Bikin masalah. Enggak sih, kayak ya itu gimana sih inti hasil dari TKP atau tes karakteristik pribadi itu yang menggambarkan diri kita, bagaimana kita akan bekerja di instansi Sama diterima nantinya. tadi ya. Iya. Oke, mungkin jadi tipsnya dari Mbak Ila ya. Dari SKD tadi kan ada 3, ada sub tadi. Itu tipsnya apa, Mbak? Kalau untuk tipsnya sih pasti belajar ya. Belajar. Heeh. Kan banyak dijual buku-buku. Buku-buku itu contoh soal-soal tahun kemarin gitu mungkin ya. Iya benar, ada contoh Kayak waktu soal. UN kita kan bakal Iya, kayak gitu ya. mirip-mirip. Terus biasanya sih kalau buku depannya tuh ada materi dulu. Oke. Terus baru belakangnya ada banyak banget latihan soal. Latihan soal. Banyak-banyak Tapi latihan soal. jangan buka kunci jawaban dulu. Iya benar. Kita kerjain Jadi, sampai latihan akhir dulu. Iya, baru dikoreksi. Oke, begitu teman-teman tipsnya di SKD ya. Atau kalau untuk yang sekarang sih ini ya, Apa? media pembelajaran tuh nggak cuma dari buku, di YouTube udah banyak. Oke, di YouTube ada. Iya, di Instagram tuh udah banyak pembahasan soal CPNS juga. Atau kadang ada juga nih kayak di Telegram. Kemudian di mana lagi ya? Banyak deh Instagram. pokoknya. Instagram ada juga nih misalkan minat soal CPNS kayak gitu loh, bisa beli. Ngomong-ngomong Telegram tadi ada grup-grup sendiri kayak gitu apa enggak, Mbak? Biasanya sih ada. Ada. Heeh. Biasanya tuh kalau di Telegram ada nih CPNS 2019. Terus nanti dia ada sub-subnya lagi kayak CPNS Kementerian Agama. Apa gitu ya. Kita cari aja di situ. Nanti biasanya di sana tuh ada kayak dia ada kayak apa ya? Komunitas. Iya, komunitas Tapi mereka via yang online ya. di Telegram aja. Jadi Jadi mereka nanti ada banyak. kesulitan di situ dibahas di situ diarahin teman-teman ya. Iya benar. Jadi kayak kita saling bantu lah, walaupun sesama peserta, kita tetap saling bantu. Kompetensi nanti kan waktu tes, tapi kalau untuk menghadapi tes itu pasti kita Sendiri-sendiri insya Allah, kembali. Insya saling Allah. bantu. Jadi gitu teman-teman tadi yang dari Mbak Ila dari untuk SKD ya, yang pertama saya simpulkan ya, teman-teman harus baca untuk pelajaran-pelajaran dulu, sekolah terlebih dahulu, bukan sekolah kembali yang baca materinya, matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, kemudian bisa baca soal kayak gitu, latihan soal, jangan buka kunci jawaban dulu ya, sabar kayak gitu, sabar, berdoa juga. Kemudian selanjutnya harus cari komunitas atau cari informasi yang lebih luas ya. Jadi kalau ada kesulitan kalian Kita punya tanya sharingan aja. seperti Iya, jadi jangan sendirian kayak gitu ya di SKD ya. Iya. Kemudian satu lagi tadi untuk di soal menyoal kan nggak harus lewat buku ya, karena memang kalau saya pribadi sendiri ya Mbak ya, Anak zaman sekarang ya, anak jarang zaman sekarang baca itu buku ya. membaca itu kelemahan saya. Jadi saya lebih baik mendengar. Nah, bisa ambil di YouTube contoh katakanlah latihan soal ini keluarlah dicari. Nah, gitu Mbak. Benar. Lagian Tergantung sekarang kan gampang ya di YouTube. Kita handphone semua orang pasti, nggak semua orang lah. Kayak handphone itu sesuatu yang Wajib ya. nah, iya. Tinggal Kita di mana aja lihat YouTube ya, lihat aja latihan soal CPNS kan gampang banget sekarang tuh. Oke. Haus ya Mas? Nah, kemudian lanjut di setelah SKD ada apa tuh seleksinya? Oke, nanti kalau misalkan kita dinyatakan lolos SKD, Oh, jadi langsung habis tes itu ada nunggu berapa waktu hasilnya langsung diumumin lolos enggak gitu? oke, jadi gini, waktu SKD itu kan sistemnya sekarang CAT. CAT apa tuh? Jadi apa ya, kepanjangannya aku lupa. Maksudnya Jadi intinya ketika kita tes di dalam ruangan, nilai ini kita bisa langsung lihat. Jadi biasanya di luar ruangan itu udah ada layar. Oke. Di sana tertera kita nilainya berapa aja. Bahkan waktu itu kan aku udah pandemi ya. Jadi tesnya itu waktu SKP dia live juga di YouTube. Jadi semua orang seluruh Indonesia bisa lihat. Kayak gitu, bisa lihat langsung nilai kita berapa. Dan ketika kita klik selesai tes, itu langsung muncul nilai kita berapa. Oh, sudah otomatis by system juga ya. Terus yang dinyatakan lolos untuk mengikuti SKB itu jumlahnya 3 kali formasi. 3 kali formasi? Iya, jadi misalkan formasinya kita butuh 100 orang. Oke. Yang lolos dan bisa mengikuti SKB itu 3 kali formasi, jadi 300 orang. Misalkan yang sudah lulus SKD, maksudnya lulus passing grade SKD itu ada 500 orang,
tetap yang berhak mengikuti SKB cuma 300 orang. Cuma 300. Heeh, Jadi doa itu harus ya. Harus banget. Jadi jangan cuma lulus passing grade, tapi kita harus gimana caranya kita bisa dapat nilai sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Soalnya berapa sih, Mbak? Kalau tahun aku kan CPNS 2019 ya. 2019. Tahun aku itu ada 100 soal. 100 soal. Iya. Itu dari 3 sub tadi apa satu sub? 3 3 sub. Udah menyakup 3 sub ya. Totalnya 1 soal. Tapi untuk yang CPNS 2021 ini kabarnya ada 110 soal. Tambahan 10. Tambahan 10 itu di TKP, tes karakteristik pribadi. Bukannya itu tadi nanti ada sendiri? Enggak, jadi satu. Oh, jadi satu. Di SKD itu kan ada 3. Nah, di tahun ini di TKP itu tambah 10 soal. Tambah 10 soal. Jadi totalnya 110. Habisian ya? Habis pilihan ganda. Pilihan ganda. Terus kalau dari aku sih Gimana? jangan terpacu di satu soal. Misalkan kita kesulitan di satu soal, jangan berhenti di situ. Soalnya kan kita kan dikasih waktu ya. Aku lupa waktunya berapa, kayaknya saat 90 menit atau 100 menit. 1,5 jam berarti ya? Segitu. Kisaran itu. Jadi dan waktunya tuh tertara di komputer itu. Jadi kita semakin kayak dik bener-bener. gitu. Ya? Jadi nggak cuman kita harus pinter ini, tapi mentalnya tuh kita juga harus ini loh. Harus nunggu 1 tahun kemudian. Enggak dong, jangan dong. Kok tahun kemudian? Udah berapa tahun? 1 tahun. Apa ya nih? Ya sama Oma gak lolos. Doanya jangan lolos tuh. Iya, sama Biasanya kan tuh kayak tahun gitu. 2 kali kok Setahun CPNS. 2 kali. Kecuali tahunku. Karena waktu itu peralihan pandemi kan. Peralihan pandemi. Jadi aku rekrutmen tuh setahun. Oke, jadi pesannya tadi dikerjain soal yang mudah. Yang mudah Yang dulu. mudah, pastian jawabannya benar kayak gitu ya. Benar. Terus Daripada kalau, salah itu kan nanti mengurangi nilai ya. kalau salah sih nilainya 0. Nih, 0. Tapi kan kalau menurut aku mendingan kalau sulit kita lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja. Nanti yang kesulitan baru kita kerjain di sisa waktu. Sisa waktu ya. Oke. benar. Benar sih, Mbak. Benar. Oke, lanjut mungkin setelah SKD itu ada SKB atau apa? Nanti kan Sekolah? Maaf. Seleksi seleksi kompetensi bidang. kompetensi bidang itu apa itu? Kalau seleksi kompetensi bidang itu yang diteskan nantinya itu sesuai dengan formasi yang kita pilih atau sesuai dengan bidang kita waktu kuliah, ilmu-ilmu jurusannya kita. gitu Iya, ya. benar. Sangkut pautnya harus linear berarti ya, Mbak ya. Harus linear. Harus Soalnya kan di awal seleksi administrasi itu kan itu tadi kenapa kita harus hati-hati karena SKB-nya itu nanti tesnya materi kuliah. Materi kuliah. Oke. SKB ada sub-subnya apa enggak? Nah, SKB itu tergantung dari instansi. Kalau dinas, setahu aku tuh cuman SKB aja. Oke. Jadi kayak materi kuliah tadi aja, tes materi kuliah aja. Tapi untuk kementerian pusat itu ada 2 subtes. Jadi kompetensi bidang yang bidang kuliah atau bidang formasi. Yang kedua ini milih. Jadi kementerian itu milih, bisa wawancara, bisa psikotes. Psikotes. Kalau yang Mbak Ira kebanyakan ambil sih wawancara. Kalau yang di kementerian aku itu psikotes waktu itu. Kalau wawancara itu langsung ya? Wawancara langsung face to face sih. Tapi nggak tahu ya kalau pandemi ini sistemnya online atau gimana. Kemungkinan besar online sih. Kayaknya sih online. Soalnya waktu aku aja waktu itu awal-awal pandemi itu SKB-nya masih di BKN daerah. Oke. Tapi psikotesnya kita online. Oh, oke. Kalau psikotes isinya apa, Mbak? Psikotes Kesehatan mental. Kesehatan mental. Apa? Gila. Kalau psikotes sih ya psikotes pada umumnya. Kayak karakteristik pribadi sih tapi lebih kompleks lagi. Jadi ada nilai-nilai kayak kompetensi kita tuh kayak gimana. Terus kemampuan berprestasi kita seperti apa, integritas, kemampuan bekerja sama, kayak gitu-gitu sih. Itu sih sebenarnya lebih ke psikolog ya, aku juga. Psikolog. Juga Kalau tipsnya di SKB sendiri apa, Mbak? sebenarnya sih dari awal tes sampai dengan psikotes itu semuanya kita harus belajar. SKB itu kalau menurut aku perdalam lagi materi-materi kuliah dan update. Misalkan ada peraturan-peraturan baru, itu kita harus update. Jadi takutnya ketika kita kuliah tahun 2017 nih, peraturan tuh kan bisa ganti beberapa tahun sekali. Iya, betul. Nah, kita harus update itu, iya benar. Jadi jangan sampai nggak update sih. Peraturan-peraturan juga udah update.
Kayak gitu teman-teman ya, harus diupdate untuk di materi perkuliahan dan juga untuk di keadaan kenyataan saat ini ya. Contoh katakanlah hukum tadi ya Mbak ya. Hukum ini kan hukum ya. Saya hukum. Hukum Hukum perdata. perdata, bukan Iya, pidana ya. Bukan. Oke, setelah di SKB ada lagi? Setelah SKP itu tadi, oh iya kalau wawancara psikotes jadi satu ya sama SKP ya. Oke. Kalau terakhir itu kita ada seleksi, bukan seleksi sih, namanya lebih ke pemberkasan. Pemberkasan. Iya. Itu apa isinya? Hampir sama Yang disiapkan. hampir sama kayak waktu seleksi administrasi. Administrasi sama. Kalau seleksi administrasi itu kan online. Online. Kita upload di SSC-ASN ya, di websitenya Website. BKN. Oke. Nah kalau seleksi berkas ini ada berkas tambahan, misalkan surat keterangan sehat jasmani, surat kesehatan rohani, biasanya sama SKCK. SKCK. Apalagi ya? Itu harus dikirim Iya, itu kita diminta untuk fisiknya. hafalnya ya. Jadi untuk tadi ijazah kita ijazah legalisir, harus legalisir cap basah ya, jangan Memastikan ini tembakan apa bukan kayak gitu ya. benar. Terus kalau TOEFL, sertifikat TOEFL tuh harus yang asli, bukan yang legalisir. Oh, oke oke. Terus yang asli apalagi SKCK asli, surat kesehatan asli, fotokopi KTP, fotokopi sih kalau ATP. Fotokopi ya kan. Itu semuanya berkas itu fisik kita kirim ke Jakarta, nanti dicek lagi pertama dicek dulu sama kementeriannya sendiri atau instansi di mana daftar. Kita daftar. Kalau di Pemkab ya di Pemkab, Pemprov, kementerian ya kementerian. Setelah seleksi di kementerian, kita kirim ke BKN. Ujungnya nih BKN yang menentukan kita lolos atau enggak. Oke, siap. Itu sih terakhir dari apa namanya? Dari beberapa step untuk pendaftaran jadi CPNS tadi, rekrutmennya. Iya benar, nanti sampai kita bisa dapat NIP, nomor induk pegawai. Punya berarti sekarang? Alhamdulillah. Itu Pak. Alhamdulillah. Oke, kemudian selain itu ya Mbak Ila ya, untuk begini, kalau kita dikasih pandangan Mbak Ila, menjadi PNS itu kita harus siap dana, apakah benar apa enggak? Dana apa nih? Iya, Dana harus apa siap dana. Apapun itu formasinya kita harus siap dana. Katakanlah kayak jual beli pekerjaan gitu. Ada nggak? Titip-titip. Bisa jadi ordal, orang dalam kayak gitu, banyak yang main apa enggak kiranya? Tahu apa enggak? Tahu, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Iya, kalau stigma dari masyarakat umum kan emang Seperti udah terkenal ya. seperti itu ya. Cuman gini, kayak yang aku cerita tadi, ketika kita tes, itu kan di luar udah tertera nih nilai kita berapa. Semua orang bisa lihat, bahkan streaming di YouTube, live di YouTube, semua orang bisa lihat. Jadi gimana caranya kita bisa memanipulasi nilai seperti itu. Kalau misalkan ada yang menjanjikan seperti itu, saran aku sih diabaikan aja sih. Diabaikan aja. Berapa puluh juta, berapa ratus juta kayak gitu ya. Tapi kalau Mbak Ila sendiri itu apa? Ya? Normal, maksudnya jalurnya jalur organik. 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 Gimana? Ya aku alhamdulillahnya sih ya udah aku butuh dana. Tapi kalau untuk perjalanan ke tempat ke lokasi tes, kalau waktu kan aku lokasi tesnya di Jakarta, masih dong butuh dana. Iya. Terus untuk pemberkasan, untuk kita mendapatkan surat kesehatan jasmani rohani kan bayar toh. SKCK gitu iya ya. loh, itu aja sih. Tapi kalau untuk yang orang dalam, titip-titip, kayaknya sih sampai saat ini insya Allah dari pemerintah sendiri udah meniadakan itu sih, bukan meminimalisir lagi. Karena udah ada keterbukaan tadi ya, sama di live streaming tadi ya. Alhamdulillah kalau seperti ini ya, semoga dari PNS di Indonesia ini juga dapat amanah ya. Amanah ya Mbak. Ya amanah nih yang Oke, jadi gitu Mbak Ila ya. Sebelumnya terima kasih sudah dibagi untuk di beberapa tips dan juga untuk beberapa gambaran untuk beberapa step-stepnya untuk rekrutmen menjadi PNS ya, kayak gitu. Tadi udah dijelaskan secara gamblang, saran 15 sampai 20 menitan tadi. Mungkin di sisi lain untuk yang sudah disampaikan tadi Mbak Ila ya, itu ada beberapa rahasia apa enggak Mbak, di luar dari belajar
linear, teliti kayak gitu, punya jaringan Oh, seperti itu. kok jaringan apa sih? Ya, tadi kan ada jaringan contohnya Oh Telegram, iya, itu kan benar, maksudnya benar. jaringan. Kirain titip. Enggak, jangan titip lah. Itu memperburuk keadaan itu. Iya benar. Sebenarnya kalau ditanya rahasia tips and tricks itu sih sama aja ya. Sama aja. Intinya sih belajar, latihan. Kalau di luar itu sih yang pasti kalau kita berdoa itu wajib minta doa restu orang tua. Terus kalau kita muslim kan kadang kita ada tuh puasa misalkan puasa Senin Kamis itu kan dipercaya dia memperlancar rezeki ya. Itu sih yang aku baca. Tapi bener ada ngelakuin puasa juga. Kalau aku kalau itu mah jangan diomongin lah Jangan ya, itu kan diomongin ibadah ya. orang. Tapi Terus sarannya juga ada ngelakuin kayak gitu. ya ada sih, tetap ada. Kalau Tirakat biasanya dipanggilnya. sholat malam. Sholat malam. Kalau aku sih waktu itu sholat malam, sholat duha sih. Sholat malam, sholat duha. Pada intinya yang penting sih doa orang tua, doa siapapun, kan kita nggak pernah tahu ya doa siapa yang akan diijabah. Jadi minta aja doa sebanyak-banyaknya. Khususnya sama orang tua tuh mujarab banget sih. Berarti harus Gitu. komunikasi sama orang tua juga sebelum daftar. Iya, sampai daftar itu ya. Kalau aku sih dari pemilihan formasi aku udah komunikasi sama orang tua. Mau ini, tujuannya ini, kerjanya ini, nanti kayak gitu. Iya benar. Kayak apa ya, kan kadang kita galau ya mau daftar yang mana nih, formasinya banyak yang ini tapi pengennya ke sini gitu ya. Kita cerita aja, sharing aja sama orang tua, kayak walaupun orang tua enggak ngerti tentang bidang itu, tapi nggak ngerti kenapa orang tua tuh lebih punya feel. Orang tua tuh ngerti kita kayak gitu loh, dan insya Allah mereka ngerti sih kita ke depannya tuh baiknya di mana. Karena kan kayak restu Allah tuh restu orang tua gitu loh. Terus udah ya, belajar udah, usaha doa udah, yang terakhir sih tawakal aja, pasrahin aja sama yang di atas. Sama yang di atas. Iya, semua itu kita di tangan yang di atas sih, tapi jangan juga nggak belajar, nggak berdoa, pasrah aja ya, nggak kayak gitu juga. Bukan. Itu mah kayak apa ya, usaha tanpa doa sih sama dengan nol. Nol ya. Numpak motor maburan di Sangum. Masa mau disayap ya, Pak? Masa di ban ya? Ya kalau pesan aku buat kalian teman-teman yang masih berjuang di CPNS 2021, semangat aja guys. Intinya sih semangat, usaha, doa. Walaupun pandemi jangan ya apa ya, tetap usaha lah. Semua berkas di itu ya, dilengkapi ya. Diusahain. Walaupun kita kayak terbatas ya, ruang gerak kita terbatas karena pandemi, kita berdoa aja cepat selesai pandemi ini. Nangis. Oke, nice. Sebelumnya terima kasih ya untuk sama-sama kita sudah sih, ngobrol Pak. terkait untuk bagaimana rekrutmen, tahap-tahapan dan juga tips-tipsnya yang sudah mengalami sendiri dan alhamdulillah sudah terterima. Jangan lupa nanti kalau kalian ada yang keterima menjadi PNS ya setelah ini, banyakin bersyukur dan juga amanah ya. Iya. Sebagai Harus amanah. warga negaraannya kayak gitu ya. Oh. Oke, begitu dulu mungkin Mbak Ila ya. Yuk. Oke, sebelumnya terima kasih dari kita ya. Semoga kalian terbantu atas video ini. Sebelumnya terima kasih, selamat malam. Salam anti pengangguran.